Saudara, ibadah haji 2025 memang sudah selesai, tetapi masih menyisakan sejumlah masalah, mulai transportasi menuju Arafah, Mina, masalah tenda, dan lain sebagainya. Seperti apa? Seperti kita tahu, untuk berhaji ini dibutuhkan biaya yang cukup mahal, sehingga diharapkan tentu saja ada pelayanan yang baik untuk para jemaah. Apa saja yang perlu dievaluasi dari penyelenggaraan Haji 2025? Kami akan membahasnya dengan sejumlah narasumber. Di antaranya yang sudah hadir ke studio Orange Kompas TV, sudah ada Ketua Komnas Haji, Pak Mustolih Siraj. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Mustolih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dis. Kemudian ada melalui sambungan daring, sudah terhubung dengan tenaga ahli Badan Penyelenggara Haji. Sudah ada Mas Rahmat Rifahmi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Rahmat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemudian juga ada anggota Komisi 8 DPR RI, sudah ada Kang Maman Imanul Haq. Selamat pagi, Assalamualaikum Kang Maman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak. Iya, ini kita membahas soal bagaimana pelaksanaan haji yang memang sudah selesai dilakukan di tahun 2025 ini. Kemudian kita tahu kemarin sempat ada wacana katanya Kerajaan Arab Saudi akan memangkas kuota 50% bagi Indonesia untuk jemaah haji. Tapi kemudian kabar baik, batal dilakukan pemangkasan begitu ya. Nah, saya ingin tanya dulu ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, BP Haji adalah manajemen baru nantinya yang akan menyelenggarakan haji khusus para jemaah di Indonesia di tahun 2026 perdana. Nah, seperti apa koordinasinya sejauh ini dengan Kerajaan Arab Saudi perihal kuota, pelayanan dan segala macamnya, termasuk juga lobby-lobbynya begitu ya, sampai akhirnya dibatalkan ya akhirnya pemangkasan kuota 50%. Iya, jadi pada tanggal 10 Juni 2025, Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Saudi Arabia mengundang secara khusus kepada Kepala Badan Penyelenggara Haji, Kiai Haji Irfan Yusuf, dalam membahas terkait dengan dua hal. Yang pertama terkait dengan pembahasan evaluasi haji tahun 2025 dan juga perencanaan penyelenggaraan haji 2026. Di dalam pembahasan tersebut memang ada wacana yang digulirkan terkait dengan pemangkasan kuota untuk Indonesia sampai dengan 50%. Namun dengan hasil diskusi yang panjang antara Kepala Badan Penyelenggara Haji dengan pihak Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Saudi Arabia, hal tersebut urung dilakukan oleh Kementerian Haji Saudi Arabia karena mengapresiasi dan menghormati langkah strategis Presiden Prabowo Subianto yang akan merubah kebijakan dan juga tata kelola serta manajemen serta dan SDM yang baru dengan melahirkan Badan Penyelenggara Haji, badan setingkat kementerian yang khusus dan juga spesialisasinya untuk penyelenggaraan dan pengurusan haji. Maka dalam konteks itu semuanya, alhamdulillah dibatalkan wacana untuk pemangkasan kuota 50% tersebut. Karena memang Kerajaan Saudi Arabia melihat dan menyaksikan ada persoalan serius terhadap pengelolaan perhajian Indonesia di tahun 2025 ini. Ini jadi alert sendiri, peringatan tersendiri bagi kerajaan kita, bagi pemerintah Indonesia, karena Kerajaan Arab Saudi sempat ingin memangkas kuota haji sampai 50%, tentu jadi peringatan kita karena bisa saja ini menjadi peringatan karena memang penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2025 ini khususnya begitu ya belum optimal. Ya, betul. Tadi saya sampaikan bahwa ada persoalan serius terkait dengan pengelolaan perhajian Indonesia di tahun 2025 ini. Bahkan dari pihak Kerajaan Saudi menitik beratkan terkait dengan akurasi data. Akurasi data itu ada persoalan antara data di IHAJ sampai dengan data pengkloteran dan keberangkatan sampai kedatangan di Saudi Arabia yang berbeda. Di Indonesia data kloterannya dan ada penggabungan, ada pendampingan mahram dan lain sebagainya akhirnya berbeda dengan data yang
diterima oleh kerajaan Saudi Arabia dalam konteks IHAJ itu di saat kedatangan jamaah haji. Itu yang menjadi persoalan dan berdampak sistemik terhadap pelayanan-pelayanan mulai dari transportasi, akomodasi, bahkan dalam konteks akomodasi di dalam hotel-hotel itu satu kloter itu ada beberapa macam bahkan 2 sampai 3 bahkan 4 syarikah yang melayani. Ini kan berdampak terhadap susahnya koordinasi dan juga berdampak terhadap pelayanan kepada jamaah haji Indonesia. Dan inilah yang kemudian menjadi konsentrasi dan juga bahan evaluasi juga terhadap BP Haji begitu ya untuk pelaksanaan atau penyelenggaraan ibadah haji di tahun depan begitu ya, karena ini perdana loh BP Haji menyelenggarakan haji di tahun depan begitu ya. Tentu saja kita tetap mengapresiasi betul dan juga secara serius begitu dengan penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2025 ini, karena ya memang kuotanya besar sekali, 221.000 sudah diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi kepada Indonesia. Yang pertama, saya ke Pak Mustoli. Pak Mustoli, paling krusial apa saja masalah yang terjadi yang harus dievaluasi tentu saja supaya ke depan penyelenggaraan haji ini pelayanannya jauh lebih optimal, apalagi kita tahu di tahun depan penyelenggaraan ibadah haji ini diserahkan kepada BP Haji. Iya, tentu penyelenggaraan ibadah haji yang paling krusial tentu di Armusna, karena Arafah, Musdalifah dan Mina, karena itu merupakan puncak daripada tempat diselenggarakannya ibadah haji. Nah, Komnas Haji sendiri dari awal sebetulnya menerima laporan-laporan keluhan begitu ya, itu sebetulnya sejak dari pertama pemberangkatan gelombang pertama, yang waktu itu mulai merasakan pisah rombongan, pisah orang tua, ada yang ditinggal belum dapat visa. Karena perbedaan syarikah. Betul, itu sudah mulai terjadi ketika gelombang pertama. Baru kemudian mulai tensinya naik ketika mereka landing di Madinah, gelombang pertama. Kemudian mereka digeser ke Mekah, itu sudah mulai makin tinggi. Nah, puncaknya adalah kemudian grafiknya makin naik ketika pergeseran dari Mekah ke Arafah, Arafah ke Musdalifah, dan terakhir itu Musdalifah Mina yang hiruk pikuk. Nah, memang hari ini penyelenggaraan tahun ini memang persoalannya itu saya bisa katakan dari hulu sampai hilir, dari awal sampai dengan tadi malam. Kepulangan. Kemarin malam kami masih menerima keluhan-keluhan terkait dengan keterlambatan suplai konsumsi. Itu pasca Armusna, itu masih terima. Pasca Armusna itu masih ada keterlambatan konsumsi. Masih ada keterlambatan konsumsi yang dihandle oleh teman-teman BPKH. Meskipun teman-teman BPKH minta maaf dan siap memberikan kompensasi. Nah, ada dua hal yang menurut saya itu penting, krusial ditata, yaitu melalui multi syarikah itu. Multi syarikah sebetulnya niatnya baik untuk kemudian mengurai persoalan yang dulu satu syarikah dianggapnya kan monopoli. Nah, sekarang multi syarikah ternyata masalahnya lebih serius lagi. Nah, oleh karena itu saya kira memang ke depan, dan teman-teman BP Haji, Pak Bambang dan kawan-kawan begitu ya, itu saya kira memang apapun kebijakan yang akan dilakukan gitu ya, policy tersebut harus dikaji betul-betul. Nah, kayak kemarin multi syarikah itu kan tidak tuntas kajiannya, dan kemudian di level teknisnya juga tidak ada mitigasi, tidak ada kemudian ada mismatch manajemen lah kira-kira gitu. Jadi antara pola yang dibangun oleh teman-teman kita Kementerian Agama selama ini polanya berbasis kloter rombongan, karu gitu ya. Itu kemudian sektor itu ternyata tidak ketemu dengan apa yang dikonsepkan oleh teman-teman syarikah. Akibatnya ya bus tidak bisa masuk begitu ya. Penjemputan bahkan di Mekah ke Arafah itu kan ada yang sampai 20 jam menunggu. Oke, jadi itu keterlambatan menunggu. Keterlambatan menunggu 20 jam. 20 jam, dan kemudian ketika kemudian masuk ke Arafah, mereka sudah kelelahan, tidak dapat tenda. Harus dari Arafah kemudian kan harus bergeser ke Musdalifah dengan waktu yang sangat sempit begitu ya. Dari Musdalifah kemudian harus bergerak ke Mina. Nah, dari Musdalifah ke Mina yang memang hiruk pikuknya memang kami banyak sekali yang kemudian mengupload video, kami punya dapat kirim, termasuk Komnas Haji yang disemprot sama jamaah juga. Nah, karena itu saya kira ini perlu pembenahan yang serius begitu ya, dan hal-hal yang saya kira kurang itu harus kita. Tapi ini ada yang menarik Mbak, fenomena belakangannya terkait teman-teman BPKH. BPKH kemudian karena layanannya, konsumsinya itu tidak sampai, ada yang basi bahkan terlambat berjam-jam. Mereka hari ini komitmen untuk kemudian mengganti dengan uang. Nah, saya seharusnya
Kang Maman nih nanti yang saya kira bisa mendesak secara langsung ke Menteri karena nanti ada pertanggungjawaban ke DPR. Harusnya jamaah-jamaah yang tidak mendapatkan layanan kemarin, baik di Arafah, baik di Mina maupun Musdalifah, itu juga diberikan kompensasi. Kan begini basisnya, dan saya diskusi dengan teman-teman BPKH dan teman-teman yang lain itu saya tanya bagaimana kontraknya, bagaimana sistem pembayarannya. Ternyata pembayaran itu kan DP dulu, kemudian mereka menjalankan tugas atau tidak, one prestasi atau tidak, kalau one prestasi tidak dibayar. Jadi sesuai dengan layan. Artinya begini, ada kemungkinan kalau misalnya ini penyelenggara serius, Kementerian Agama serius, apa yang didesakkan Menteri Agama meminta kompensasi dan ganti rugi kepada BPKH, ini juga mestinya diterapkan kepada syarikah. Itu sebagai bentuk keseriusan karena ada ribuan orang dan kita bisa cek di media sosial dan lain-lain gitu ya. Kami juga Komnas Haji punya datanya. Mestinya juga Kementerian Agama meminta pertanggungjawaban dan mengembalikan biaya yang tidak terserap kepada jamaah haji dalam bentuk kompensasi. Nah itu dia bagaimana dengan Kang Maman sendiri dari Komisi 8 DPR, temuan dari tim UAS DPR pada saat penyelenggaraan ibadah haji di sana, termasuk juga Anda juga sempat menyinggung soal pengurangan kuota ya, Kang Maman? Iya, ada yang perlu dipahami ya dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini. Yang pertama adalah soal visi Arab Saudi 2030. Visi ini yang ingin menempatkan haji bagian dari pariwisata dunia, di mana transformasi digital yang cepat, lalu juga pola pembenahan atau penyelenggaraan haji lewat syarikah, yang asalnya tahun 70-an itu ada syekh perorangan, lalu jadi yayasan muasasah, lalu hari ini menjadi syarikah. Itu pun menjadi catatan. Termasuk Arab Saudi ingin menjadikan haji ini betul-betul terevaluasi dengan cepat. Misalnya untuk 2026 timeline-nya udah keluar. Februari itu kita harus sudah siap. Nah di tengah, poin keduanya adalah di tengah Arab Saudi melakukan transformasi digital dan banyak hal, kita belum siap. Bukan hanya kita, negara-negara lain pun belum siap. Termasuk, mohon maaf, kelompok-kelompok di Arab Saudi pun belum siap. Ada kelompok-kelompok konservatif yang menyediakan biasa pelayanan haji, tiba-tiba mereka diawasi dengan ketat, dipertanyakan bagaimana sistem akuntabilitas, lalu transparansi dan sebagainya, mereka belum siap. Itu yang terjadi di beberapa syarikah. Nah poin inilah yang terlihat banget bagaimana, saya setuju Pak Mustoli tadi, bagaimana kita sebenarnya tidak memahami pola perubahan manajerial haji itu, sehingga kita masih pakai pola-pola lama di mana kita harus memakai kloter, lalu karom dan lain sebagainya yang itu tidak terpakai sama sekali. Nah, itulah sebenarnya yang kita lihat bahwa saya kritisi Kementerian Agama ketika raker kerja Komisi 8 dengan Dirjen PHU, saya katakan kenapa Kementerian Agama tidak punya pola komunikasi yang jelas. Misalnya ketika terjadi sudah viral di sini ada orang yang terpisah antara orang tua dan anaknya, pemilih sebagainya, mereka cenderung diam lalu menggunakan jamaah lain yang memuji-muji. Itu yang sebenarnya tidak boleh terjadi. Kita harus jawab agar masyarakat itu tenang. Pola komunikasi yang buruk ini yang tidak boleh terjadi nanti di Badan Haji, Pak Rahmat. Sehingga semua mendapatkan penjelasan. Nah, Arab Saudi misalnya menyoroti tentang banyaknya yang meninggal dunia. Terutama yang ia soroti adalah jamaah haji yang ketika dia mau berangkat sampai ke embarkasi, kasus Indramayu, lalu juga ada jamaah dari Mojokerto yang meninggal di pesawat. Mereka mempertanyakan sampai sejauh mana sih pola kesiapan pemerintah Indonesia dalam membesarkan jamaahnya, istitoah dalam kesehatannya. Tadi Pak Rahmat sudah menyinggung soal pendataan. Jangan sampai ada orang baru diketahui bahwa Anda menjadi jamaah cadangan, baru aja diberitahu besoknya harus berangkat. Iya. Secara psikologi dia agak sulit untuk menerima itu. Nah, termasuk Arab Saudi mempertanyakan pembinaannya bagaimana, sehingga ada orang yang nggak paham tentang geografi Arab Saudi, nggak paham soal filosofis haji dan sebagainya. Makanya Komisi 8 akan minta Badan Haji, pertama ada yang namanya pembinaan para petugas haji itu dari mulai sekarang. Di training aja 3 bulan, 4 bulan dan lain sebagainya, lalu diuji sampai mereka mendapat sertifikasi petugas haji. Jangan mendadak. Kadang-kadang ada yang supir elit tertentu tiba-tiba bisa berangkat padahal dia pelangap-longo dan lain sebagainya. Seperti itu, pembimbing. Yang kedua, jamaah hajinya tuh
Nggak usah lah dicekoki dengan begitu pelajaran doa lagi. Berikan mereka pelajaran tentang makna haji. Lalu pelajaran tentang teknis, bagaimana cara masuk ke hotel, bagaimana menggunakan kunci elektrik, bagaimana cara mereka di pesawat dan lain sebagainya. Itu harus berusaha dipahami karena haji itu kebanyakan adalah fisik, psikologi. Ada orang yang belum pernah berangkat haji, ada orang yang baru pertama kali naik pesawat, tiba-tiba naik pesawat. Di pesawat dia nangis terus, orang lain turun, dia tidak mau turun. Ditanya, kenapa Anda nggak mau turun? Saya banyak dosa, tidak bisa keluar dari pesawat ini. Kita bilang, Anda bukan soal dosa, itu seatbelt belum dibuka. Seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya bisa diperbaiki. Saya berharap banyak Pak Rahmat. Betul-betul diperbaiki. Nah yang terakhir Mbak, saya di Komisi 8 sudah melakukan lobby pertama ke OKI. OKI agar merubah berapa sih jumlah orang Indonesia? Masa dari dulu kita dapat 221.000 jumlah haji. Kan harusnya per 1.000 orang dapat 1. Sekarang berapa jamaah haji Indonesia? Itu poin pertama. Yang kedua, OKI bisa meminta Arab Saudi juga untuk mengalihkan kuota-kuota jamaah haji yang tidak terpakai kepada negara yang membutuhkan banyak. Saya bilang waktu pas tahun baru itu saya ada di Tanah Suci, saya ketemu teman-teman yang bisa mendiskusikan itu dan menyampaikannya ke MBS bahwa saya bilang ini di Indonesia ada yang sampai 49 tahun di bawah Karaeng. Di tempat saya di Jawa Barat saya bilang 20 tahun, masa seperti itu. Nah termasuk soal kuota batu, orang-orang yang terdaftar melulu tapi tidak berangkat-berangkat. Soal tiba-tiba ada kelebihan kuota, makanya betul pertanyaan kita bersama adalah kemarin itu Kementerian Agama itu mau atau mampu. 2 kalimat itu, jangan-jangan tidak mau, jangan-jangan tidak mampu. Contoh tidak mampu ketika kita dikasih tambahan 10.000 kuota, akhirnya kebingungan dan akhirnya terjadilah penjualan kuota dan lain sebagainya seperti itu. Nah makanya saya bilang kita perlu merubah banyak hal. Salah satunya pembagian, saya kebetulan panja undang-undang haji, revisi undang-undang haji. Kita harus mengusulkan polanya itu tidak pola reguler lalu ada haji khusus. Kita itu bikin polanya pola yang dapat subsidi 40%, pola yang dapat subsidi 20%, dan pola yang tidak mendapat subsidi. Seperti itu. Dan itu akan mengakibatkan mana orang yang benar-benar mampu, lalu dia bisa berangkat lebih cepat. Seperti itu. Termasuk juga tentu yang harus digarisbawahi adalah evaluasi ulang. Satu hal pertanyaan saya Pak Mustoli yang ingin saya tanyakan nanti ke BPKA. BPKA itu itu sebagai apa? Dia syarikah, nyediain makanan dan sebagainya. Saya mau tanyakan tuh ke Pak Fadlun. BPKA itu hanya menyediakan soal keuangan. Tidak urusan dengan yang namanya catering, tidak urusan dengan fasilitas-fasilitas tenda dan lain sebagainya. Ini tolong Pak Rahmat, nanti kita akan bedakan mana fungsi BPKH, mana fungsi dari BPA. BPKH sekarang kan isinya itu ada orang yang di Dewan Pengawas tapi merasa jadi Dewan Pelaksana. Ributlah mereka di sana. Uang 172 triliun yang dikelola seharusnya kalau lebih transparan, lebih bagus, itu betul-betul akan bisa bermanfaat untuk perbaikan ekosistem haji di Indonesia. Begitu, Mbak. Karena perputaran uang dan uang di sana sangat-sangat besar ya Kang Maman, dan ini harus mendapat jemaah tentu saja harus mendapatkan pelayanan yang benar-benar optimal selama penyelenggaraan ibadah haji. Kalau menurut Kang Maman, penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2025 ini sudah optimalkah? Saya sering katakan, ada orang WA saya, misalnya, kenapa Kang Maman biasanya galak lalu mengusulkan pansus, sekarang enggak? Saya bilang, kita harus melihat dari sisi ini adalah masa-masa transisi di mana Arab Saudi melakukan transformasi digital. Secara keseluruhan Indonesia paling siap loh. Kuota kita 221.000 itu dipenuhi dengan baik. Sementara India itu hanya bisa 82%. Pakistan apalagi, mereka tidak siap dengan transformasi itu. Itu kata kuncinya. Yang kedua, seharusnya kita bersyukur ya punya petugas-petugas haji yang lebih siap daripada tahun-tahun yang lalu. Seperti itu.
Tetapi karena ada pola perubahan syarikat, di mana syarikat pun tidak paham juga bagaimana kebijakan baru Arab Saudi itu, yang jadi korban jamaah haji kita. Nah, akibatnya itu pun karena komunikasi dengan kitanya nggak paham. Jadi orang-orang kita pun dari Kementerian Agama itu ada orang-orang yang masih pakai mindset lama, cara kerja lama dan lain sebagainya, sehingga mereka bingung. Ini kok bis telat ya? Ini kok tidak dapat tenda? Ini tidak dapat hotel? Mereka menghubungi seseorang yang sudah tidak bisa mungkin dihubungi karena polanya berubah. Jadi betul, saya setuju Mas Mustoli bahwa tolong mindset kita dalam beribadah haji itu memakai pola yang dipakai oleh pemerintah Arab Saudi. Jangan sampai saya pernah Mbak datang ke Kementerian Agama, lihat bagaimana sih pola teman-teman menggunakan e-hajj dan sebagainya. Datang ke sana orangnya nggak ada tuh, pada ngopi aja. Sedangkan jemaah haji masih deg-degan soal soal pemisahan dan lain sebagainya. Ketidaksinkronan manajemen itulah yang membuat kekisruhan. Betul kata Pak Rahmat tadi, banyak orang yang sudah sampai embarkasi visanya nggak keluar karena memang itu input data awalnya nggak jelas. Makanya betul tadi, dari mulai input data, kekuatan awal dan lain sebagainya itu harus rapi, benar serapi-rapinya, karena yang kita hadapi adalah transformasi digital, bahkan AI dan lain sebagainya yang tidak peduli dengan ini saudara saya, ini bos saya dan lain sebagainya. Itu sudah nggak ada. Semua adalah tamu Allah dan tamu Rasulullah. Oke, inilah yang kemudian menjadi pembelajaran juga dan harusnya dievaluasi secara menyeluruh, karena memang ini menjadi kesempatan juga BP Haji untuk bisa menyamakan pola perubahan kerajaan Arab Saudi, begitu ya, pemerintah Arab Saudi untuk sudah transformasi digital, termasuk juga soal pola kerja juga, manajerial juga dari penyelenggaraan ibadah haji yang sudah digital. Sudah siapkah kemudian BP Haji untuk bisa menyamakan ini dari pemerintah Arab Saudi untuk penyelenggaraan ibadah haji di 2026? Jangan sampai kemudian berdampak kepada jemaah haji kita. Nah, tapi nanti dijawab dulu Mas Rahmat, usai jeda kita akan kembali. Sampai Indonesia Pagi, saudara, kita masih membahas soal bagaimana evaluasi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2025 ini. Terlebih di 2026 penyelenggaraan ibadah haji sudah kemudian diselenggarakan atau dilakukan oleh BP Haji. Masih bersama saya ada Pak Mustoli dari Komnas Haji, kemudian ada Kang Maman dari Komisi 8 DPR, kemudian juga ada dari BP Haji Mas Rahmat. Mas Rahmat, tadi sudah dijelaskan dari Komisi 8 DPR Kang Maman yang mengatakan bahwa ya kita tergagap-gagap karena memang kerajaan Arab Saudi, pemerintah Arab Saudi ini sudah memberlakukan pola-pola perubahan secara digital begitu ya, soal sistem syarikat. Kemudian kita tidak bisa atau belum bisa menyamakan pola perubahan itu. Yang kemudian tentu saja ini menjadi pembelajaran penting bagi BP Haji sebagai penyelenggara ibadah haji di tahun depan. Nah, sudah siapkah BP Haji begitu ya untuk adanya pola-pola perubahan manajerial ini dari yang tadinya syarikahnya hanya satu, kemudian ini sekarang jadi multi syarikah, termasuk soal sistem digitalisasi di sana begitu ya. Jangan sampai kemudian masalah transportasi, masalah konsumsi, ini masalah yang setiap tahun selalu ada saja dalam penyelenggaraan ibadah haji. Silakan Mas Rahmat. Jadi terkait dengan hal itu, kuncinya ada di dua hal. Yang pertama terkait juga dengan adaptasi. Yang kedua komunikasi dan diplomasi. Kenapa itu menjadi satu hal yang penting? Karena peraturan di Saudi Arabia itu sangat dinamis. Maka oleh karena itu kita harus betul-betul segera beradaptasi dengan aturan-aturan yang ada di Saudi Arabia. Terlebih kita dalam konteks persoalan pendataan, kita harus punya sistem yang terintegrasi sangat baik antara dari daerah sampai dengan ke pusat dan juga suplai data ke Saudi Arabia. Jangan sampai ada mismatch data. Itu yang paling penting. Yang kedua terkait dengan istitoah kesehatan. Ini menjadi concern juga. Banyak persoalan-persoalan yang kami terima saat para jamaah haji Indonesia yang mohon maaf notabene mobilitasnya juga kurang baik, ya, punya track record kesehatan yang kurang baik, kesehatan penyakit kronis, tetapi bisa diloloskan. Maka karena itu kami mohon para petugas kesehatan yang ada di daerah, hasil-hasil MCU-nya harus valid.
Jangan sampai ada hasil-hasil NPU, hasil-hasil kesehatan para jamaah yang tidak valid. Maka integritas menjadi satu hal yang sangat penting terkait dengan hal itu. Yang ketiga, terkait dengan pola syarikah. Ya. Pola syarikah ke depan, BP Haji akan mengedepankan yang pertama terkait dengan pengadaan syarikah. Pengadaan syarikahnya nanti kita lakukan secara transparan, terbuka, open bidding. Semuanya bisa mengawasi dan melihat proses rekrutmennya seperti apa. Itu yang paling utama. Yang kedua terkait dengan pembahasan di law agreement. Kita akan bicara tentang hak dan kewajibannya seperti apa. Kita akan bicara tentang positive covenant, negative covenant, apa-apa saja hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dan yang paling terpenting adalah terkait dengan klausul one prestasi. Kita harus trade. Ini persoalan perlindungan, ini persoalan keselamatan jamaah. Negara, pemerintah harus hadir untuk melindungi dan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan bagi jamaah haji Indonesia. Termasuk juga soal petugas-petugas hajinya yang kemudian dari penyelenggara BP Haji juga yang memang benar-benar sudah bisa menyamakan pola perubahan kerajaan Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Jangan kemudian yang masih tergagap-gagap dengan teknologi begitu, Mas Rahmat. Boleh saya tambahkan, Mbak? Sedikit, Mbak, terkait petugas. Ke depan, BP Haji juga akan membuat pusat pendidikan pelatihan khusus, pasukan khusus untuk petugas haji Indonesia yang memiliki fisik yang baik, ya, tahan. Karena di sana cuaca sangat luar biasa, kita harus betul-betul beradaptasi secara cuaca di sana. Dan punya kompetensi, knowledge, skill, attitude, itu menjadi concern kita. Maka arahan pimpinan kami di BP Haji, ke depan Pusdiklat itu akan kita urus. Ya, jadi tidak lagi BIMTEK hanya 6 hari atau 1 minggu, 2 minggu, tetapi pusat pendidikan pelatihan ini kita akan jauh-jauh hari akan kita kanalisasi para petugas haji ini, baik petugas haji daerah, petugas-petugas kloter, sampai petugas PPIH pusat yang ada di Saudi Arabia, agar semuanya bisa berkoordinasi dan terintegrasi dengan baik. Dan paling penting, ke depan kompetensi, knowledge terkait dengan bahasa. Minimal ada di kloter-kloter itu memiliki kemampuan bahasa Arab atau bahasa Inggris yang baik. Karena persoalan kita di komunikasi. Yang ke depan kita berharap obstacle komunikasi ini bisa terjadi solusi yang baik dengan dihadirkan para petugas-petugas yang kompeten. Petugas-petugas hari ini sangat baik, tetapi ke depan kita insya Allah akan increase knowledge mereka, kita akan increase kemampuan kompetensi mereka agar pelayanan terhadap jamaah Indonesia lebih baik dan lebih prima ke depannya. Oke, karena memang lagi-lagi bukan perkara mudah begitu ya mengatur 221.000 jemaah kita yang kemudian nanti setiap tahun sudah diberikan kuota oleh kerajaan Arab Saudi. Tentu saja jangan sampai pelayanannya ini harus benar-benar optimal begitu ya. Dan ini menjadi pelajaran penting sekali untuk BP Haji karena memang perdana tahun besok 2026 pelaksanaan ibadah haji ini memang sudah di-handle oleh BP Haji. Saya ke Pak Mustoli. Pak Mustoli, kalau itu tadi soal bagaimana manajerial pelayanan dan segala macam. Tapi kemudian yang jadi pertanyaan juga adalah begini. Kenapa kemudian orang-orang yang sudah tua, lanjut usia begitu ya, baru bisa melakukan ibadah haji begitu? Karena memang satu alasannya memang waktu tunggu. Waktu tunggu di Indonesia ini udah nggak jadi rahasia umum lagi lah, sudah tidak jadi rahasia umum lagi. Waktu tunggu kita buat ibadah haji itu bahkan kita harus 10 tahun, 15 tahun, 30 tahun begitu ya. Apa yang perlu dirubah sebenarnya kalau menurut Anda dari evaluasi ini? Kalau waktu tunggu saya kira memang ada beberapa strategi yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Kementerian Agama. Misalnya mendelay pendaftaran orang yang sudah berhaji itu baru bisa daftar lagi itu 10 tahun. Nah tapi ini memang ke depan harus dipertegas bahwa naik haji bagi WNI warga negara Indonesia setahun sekali. Atau sekali seumur hidup. Gitu ya, sekali seumur hidup. Setelah itu tidak boleh naik haji lagi, apapun alasannya, untuk memberikan keadilan kepada WNI lain yang juga belum beribadah. Nah faktor lainnya memang karena kuota ini kan sifatnya given, Mbak. Artinya tergantung daripada kebijakan dan kemurahan hati dari kerajaan Arab Saudi. Kalau tadi Kang Maman di awal bilang bahwa ada visi Arab Saudi 2030, sesungguhnya ke depan ini ada peluang, entah kapannya ya, tapi yang jelas mungkin setelah tahun 2030,
itu kan mereka berambisi dalam 1 tahun itu jamaah haji itu dinaikkan jumlahnya menjadi sampai dengan 5 juta. Nah ini saya kira kalau ini terjadi, ambisi ini kemudian terrealisasi, maka berdampak kepada kuota haji kita. Tetapi begini Mbak, ketika kemudian kuotanya ditambah, ada masalah lain yang saya berkali-kali menyebut sebagai bom waktu, yaitu apa? Pendanaan yang dikelola BPKH-nya bagaimana? Siap atau tidak? Karena subsidinya kan tinggi. Kan jamaah haji yang berangkat tahun ini itu kan mendapatkan subsidi dari nilai manfaat yang seharusnya haknya jamaah haji tunggu. Per orangnya kan kurang lebih 35 juta. Padahal yang tunggu itu cuma dibagi 500 ribu rupiah per tahun. Nah, persoalan ini saya kira kemudian ada juga strateginya begini Mbak. Teman-teman saya sudah melakukan itu. Misalnya dia sudah berhaji, kan di-delay tidak boleh daftar haji itu 10 tahun. Nah dia setelah 10 tahun itu kemudian katakanlah kuncinya terbuka, itu dia daftar untuk anaknya. Salah satunya itu. Karena kalau lagi-lagi kalau tadi ada misalnya diplomasi meminta kuota negara lain untuk diambil ke negara kita, itu saya kira butuh effort yang luar biasa dan tidak bisa cuma Kementerian Agama, harus ada Kemenlu peran di situ. Nah maka itu saya kira ini menjadi ke depan, saya kira tadi yang disampaikan oleh Pak Rahmat juga, yang mendesak bagi BP Haji itu tidak usah berpikir soal petugas tadi manajemen bagaimana, itu nanti. Yang hari ini Pak Rahmat dan kawan-kawan perjuangkan kepada Kang Maman dan teman-teman di Senayan adalah kapan undang-undangnya mau dibahas dan disahkan. Nah itu dia. Kenapa? Hari ini betul tadi kata Kang Maman, saya juga dapat timeline daripada penyelenggaraan ibadah haji. Desember itu Mbak tahun ini itu sudah harus pelunasan. Sudah harus pelunasan Desember tahun ini. Untuk di 2026. Untuk di 2026, maka ini sudah bulan Juni. Nah, tinggal berapa bulan lagi? Tinggal berapa bulan lagi. Nah, maka yang kedua adalah Pak Rahmat, yang penting juga adalah sejauh mana kewenangan BP Haji ini. Karena kalau secara teori Mbak, mungkin nanti Kang Maman dan Pak Rahmat bisa berbeda. Kalau BP Haji dengan komposisi susunan struktural seperti hari ini tidak mungkin bisa menjangkau ke grassroots di level kecamatan. Kenapa? Pasti akan memerlukan bantuan dan kolaborasi dengan Kementerian Agama. Bagaimana dengan relasi dengan petugas daerah? Bagaimana dengan kepala daerah dan seterusnya? Oleh karena itu saya kira ini perlu ada, tidak bisa dan tidak mungkin BP Haji akan bergerak sendiri dan berjalan sendiri. Mustahil. Kalau kita lihat pola-pola yang sudah ada ya. Oleh karena itu yang perlu segera adalah undang-undangnya dulu, payung hukumnya seperti apa, dan kemudian kewenangannya sejauh mana, apakah cuman semua akan diambil alih oleh BP Haji, tapi bagaimana dengan, karena basis jamaah itu ada di kecamatan, ada di desa. Nah bagaimana kemudian mengakomodir itu? Bagaimana kemudian rekrutmen? Kalau rekrutmen petugas itu saya kira mudah sajalah, tidak terlalu rumit. Oke, Kang Maman, soal payung hukum nih, berbicara soal payung hukum, aturan hukumnya begitu ya, memang harus segera direvisi begitu ya, supaya jelas dan clear begitu untuk penyelenggaraan ibadah haji di tahun 2026 begitu. Apalagi timelinenya Kang Maman dan juga Pak Mustolim mungkin juga sudah mendapatkan di Desember tahun ini, tinggal beberapa bulan lagi sudah ada pelunasan. Nah dari DPR sendiri seperti apa targetnya untuk bisa segera menyempurnakan soal payung hukum, aturan hukumnya yang kemudian ada yang perlu disempurnakan, direvisi dan segala macam, Kang Maman? Iya, rancangan revisi Undang-Undang Haji itu sudah masuk kemarin, disahkan di paripurna sebagai prioritas, sehingga di sidang kali ini kita akan menyelesaikan dengan segera. Karena betul tadi dengan timeline yang dikeluarkan Arab Saudi, mau tidak mau undang-undang itu, karena ini bentuknya revisi sih sebenarnya, tidak menyeluruh, tetapi menyangkut hal-hal yang bersifat substansional. Jadi sekitar Agustus itu yakin sudah sah, sudah diselesaikan. Seperti itu. Nah yang kedua, justru tanggung jawab kita hari ini yang lebih serius itu adalah soal bagaimana kedaulatan Republik Indonesia berhadapan dengan Arab Saudi. Karena ada beberapa isu krusial, misalnya ketika isu wacana, walaupun saya tidak percaya banget belum ada official tentang pengurangan 50%, seperti itu, karena Arab Saudi butuh jamaah Indonesia. Satu, jamaah Indonesia itu terkenal paling tertib, tidak protes. Yang kedua, yang terpenting senang belanja, itu kan mendatangkan devisa bagi mereka.
Iya. Jadi pengurangan itu menurut saya wacana yang menurut saya di Arab Saudi pun tidak terdengar. Nah, Tetapi ada satu hal yang penting adalah soal pertama upaya untuk membangun task force antara Arab Saudi dengan Indonesia. Yang kedua ada yang namanya visa mandiri. Dan yang ketiga adalah soal puroda. Nah, saya selalu menekankan kita jangan juga mau didikte atau memberi kesempatan kepada orang luar dalam tanda kutip otoritas di sana untuk masuk dalam tanda kutip ya mengambil hak misalnya nih kalau visa mandiri, haji mandiri itu dibuka, maka travel kita akan gulung tikar. Makanya kita harus memperjuangkan juga hak-hak travel kita dengan pola manajemen yang baik. Makanya saya minta Kementerian Agama regulasinya jangan terlalu mempersulit travel secara berlebihan, tetapi cukup dengan pengawasan sehingga mereka memberikan yang terbaik. Walaupun ada beberapa travel seperti First Travel melakukan penipuan, tapi banyak kok travel-travel yang bagus, profesional, transparan dan lain sebagainya. Nah, ini kita kebingungan jujur aja Pak Mustoli. Di DPR ini kita bingung nih soal visa mandiri ini ditempatkan di mana? Ini regulasi mereka, ini keinginan mereka agar mereka mendapatkan visa lebih dan juga transportasi digital sehingga orang yang berhaji misalnya itu tidak perlu antri dan sebagainya, mereka cukup mengakses aplikasi yang mereka miliki lalu dapat visa haji, maka kita berangkat kalau beruntung dengan hotel yang jelas di mana berapa harganya dan sebagainya. Nah, begitu pula puroda. Puroda hari ini masih dianggap oleh pemerintah kita sebagai sesuatu yang di luar. Oke, puroda memang hak otoritas Arab Saudi. Tapi kalau memang puroda mau diadakan, kita bilang aja ke Arab Saudi. Jelaskan berapa jumlahnya, kapan dikeluarkannya, seperti itu. Lalu kira-kira ke arah mana. Sehingga jangan sampai jamaah kita itu menjadi korban. Bayangkan aja puroda itu paling murah 45 juta, 30 juta sampai udah bayar 1,2 mahal terus miliar. tapi ternyata tidak bisa berangkat juga, itu kan yang kemudian faktanya di lapangan begitu di tahun ini. Iya, betul. Haji pemerintah harus hadir dalam ekosistem haji ini, termasuk juga bagaimana jangan ada jamaah haji yang tertipu oleh mekanisme furoda yang mereka tidak pahami. Betul. Lalu orang-orang yang melakukan haji lewat non prosedural seperti itu, ilegal atau tidak ilegal, kalau mereka mendapatkan kejadian apapun, pemerintah harus hadir. Jangan sampai ada warga negara Indonesia terlunta-lunta lalu dideportasi untuk alasan yang tidak jelas dan lain sebagainya. Jadi ini tugas Badan Haji menghadirkan negara dalam ekosistem haji, bahkan umroh itu kita akan seperti itu, termasuk juga bagaimana kita menghormati, menghargai teman-teman travel. Hari ini harus mengganti begitu banyak kerugian mereka gara-gara dihilangkannya puroda pada tahun ini. Oke, tugas berat cukup harus diemban oleh BP Haji selaku penyelenggara ibadah haji tahun 2026. Tentu saja ini menjadi pelajaran penting bagi kita semua begitu ya. Jangan sampai kemudian penyelenggaraan ibadah haji di tahun depan ini masih sama seperti di tahun ini. Tentu saja harus lebih baik. Terima kasih Kang Maman telah bergabung bersama kami dari Komisi 8 DPR. Kemudian ada Mas Rahmat dari BP Haji, kemudian ada Pak Mustoli dari Komnas Haji. Terima kasih Bapak-bapak. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam.